Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Hari ini istimewa buat saya. Saya mau belajar dari dua anak muda yang luar biasa. Kan bukan berarti ya kita tuh lebih tua, kita lebih tahu dan kita lebih pintar sebetulnya dari anak yang lebih muda. Karena terbukti dari anak muda apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi contoh untuk kita bagaimana kita bisa mengikuti jejak langkah nyata. Cerita apa sih di balik sepiring ketoprak? Hari ini Nadia Soekarno dan Belmiro Soekarno, kakak adik ini yang akan berbagi inspirasi untuk kita semua. Aduh, ini rumahnya kok kosong, tidak ada siapa-siapa. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas gak sih? Suaranya lucu banget sih. Lagi ngapain, Di? Ini abis ngurusin ketoprak abis pengirimannya. Jadi tadi aku abis webinar dulu, terus Bebe tadi keteran sendiri. Jadi abis itu aku urus untuk mesen Gojek, Grab gitu-gitu untuk ojeknya. Gimana Tante? Mika tadi? Oke. Iya, aku tuh titip Mika di sana ya, belajar main gitar sama Papa Eki. Oke. Nah, Didi, Bebe, aku tuh seneng banget sama yang diposting di feed yang Bang Jack, tukang ketoprak lagi dorong gerobak, kemudian manggil-manggil pelanggan, nggak ada yang datang karena lagi COVID pandemi. Terus kalian jadi ingin memberikan kesempatan buat Bang Jack supaya bisa makan setiap hari dengan hasil jualan ketoprak, tapi pakai metode kalian, gaya anak muda. Kalian deh yang cerita, silahkan. Oke. Jadi pertamanya itu, Bebe sebenarnya sih yang ngajakin bisnis. Kayak, Kak Didi kita jualan makan dong. Tapi Bebe ngajak aku yang notabene-nya aku nggak bisa masak dan aku nggak suka masak. Jadi kayak, yaudah aja nanti menunya Bebe bikin sendiri, Bebe racik sendiri. Iya, gitu tadinya kan. rencana gitu. Tadinya rencananya gitu. Nah, terus sambil yaudah berjalannya setiap hari, emang kita setiap ada Jack, hampir setiap hari tuh pasti beli. Karena memang ketoprak Jack ini langganan kami semua dari kecil deh. Pokoknya dari STK, SD, SMP sampai sekarang tuh pasti beli ketoprak Jack. Dan kita juga sering beli ketoprak, ya paling enak ketoprak itu ketoprak Jack. Nggak tahu kenapa bumbunya dia tuh seenak itu. Nah, terus waktu itu pada saat bulan Mei, Jack lewat. Pas beli ngobrol-ngobrol, nanya kan. Soalnya sebelumnya kan aku juga udah ada social movement Tante sama teman-teman aku. Nah, terus aku inisiatif untuk nanya aja ke Jack gimana dengan adanya situasi seperti ini, pandemi menurun nggak? Ternyata menurunnya tuh menurun banget. Kayak biasanya tuh dia bisa jual 50-an something ketoprak setiap harinya. Sekarang tuh belasan aja tuh udah bersyukur. Iya. Jadi lebih dari 50%. Akhirnya waktu itu Bebe dulu apa Kak Didi sih bilang apa aja kerja sama Jack aja? Iya, Kak Didi pertamanya. Kak Didi ya? Iya, Kak Didi. Kak Didi mikir kan aku udah mikir tuh mau masak ini, mau masak chicken atau apa gitu, grill. Terus Kak Didi mikir, Kak Didi punya ide nih, kayaknya Kak Didi mau deh ajak kerja sama Jack gitu. Terus ya udah jatuhnya juga kita ngebantu juga kan. Jadi Gitu. sebenarnya awal itu karena itu sih Tante, karena sebenarnya pengen bisnis tapi aku juga nggak mau ribet karena aku nggak bisa masak. Terus tiba-tiba Jack ada dia nggak ngeluh sih, lebih kayak cerita aja. Terus aku Kita nanya inisiatif, juga. aku inisiatif gitu kan. Soalnya kenapa aku mau ngebantu Jack? Aku tuh sebenarnya ini agak greget sama yang social movement kemarin, kan aku bagi-bagiin sembako, makanan. Banyak banget orang tuh yang datang ke Tangerang Selatan, datang ke Jakarta, sebenarnya tujuan mereka tuh hanya untuk minta-minta. Tujuan mereka hanya untuk minta-minta, bukan untuk kerja. Jadi ibaratnya mereka tuh di gerobaknya, kan aku banyak kasih pemulung juga, di gerobaknya tuh mereka udah ngumpulin banyak banget sembako, tapi mereka ngerokok gitu-gitu. Maksudnya aku sebel banget sama orang kondisinya seperti itu, tapi mereka tetap untuk merokok. Masalahnya untuk merokok aja bisa beli, masa untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan aja kok nggak bisa, malah minta-minta. Ya di nomor dua kan. Jadi alasan aku mau ngebantu Jack juga biar aku tuh nggak bikin Jack males gitu. Aku pengen bikin Jack tuh juga berkembang, dia tetap bekerja, tapi ya
mungkin sistemnya beda aja. Kalau dulu kan dia selalu keliling, kalau sekarang ya dia hanya Menetap. stay di rumah aku. Kalau memang dia ada sisa ya dia coba keliling lagi untuk menjual sisanya, tapi kalau nggak ada ya udah benar-benar di rumah aku aja. Awalnya sih gitu. Oh, kemudian apa yang Bebe rasa sama Didi? Bebe, Rasa apa? dengan adanya kan ini sebetulnya sebuah ilmu yang diterapkan sama kalian berdua, bukan teori tapi praktek langsung. Waktu poster yang Didi bikin buat Tante Nas tadi gitu ya, itu aku nulis di captionnya adalah begini, jangan memberikan, kalau kita memberikan ikan maka dia akan bisa makan hari itu, tapi kalau misalnya kita memberikan pancing maka dia akan bisa makan seumur hidup. Nah itu yang Bebe sama Didi lakukan. Tetapi memang kita akan bisa memberikan pancing kepada seseorang jika orang itu tahu apa itu ikan. Nah, jadi sebetulnya ini sudah dipraktekkan sama kalian. Kalian tidak memberikan sesuatu hanya untuk membuat dia tidak tahu potensinya apa. Gitu ya? Iya. Nah, kemudian kamu, jadi kan betul, kamu memberikan pancingan, memberikan kail. Nah, kemudian Jack juga tahu apa artinya ikan. Nangkep ya maksudnya ya. Nah, bagaimana Bebe bisa tahu bahwa Jack adalah orang yang benar, yang memahami tentang ikan. Bisa ngikutin ya? Kan bisa jadi kalian berdua menolong seseorang, ternyata orang itu salah. Betul kan? Nah, bagaimana Bebe dan Didi bisa punya sense itu bahwa Jack adalah orang yang tepat untuk dikasih kail karena dia sudah tahu apa maksudnya ikan itu gitu. Silakan, B. Kalau menurut aku karena kita udah aku sama keluarga kami itu udah kenal gitu. Udah dari tahun 9 dari Kak Didi lahir. Jadi dia udah jualan ketoprak itu udah dari tahun 95. Jadi aku tuh merasa gimana banget, maksudnya menghargai orang yang kerjaannya cuma satu dan dia tuh lama gitu. Seperti misalnya Jack, dia udah berapa puluh tahun? 25 tahun ya. Udah 25 tahun udah kerja sebagai tukang ketoprak dan menurut aku ya percaya aja sih sama Jack dan juga sudah kenal keluarga kami lama. Jadi pas saya dikejar sama juga keberatan gak Jack atau gimana, ada enaknya atau enggak, udah diomongin terus dia kayak oke nggak apa-apa gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Kalau aku sih, aku ngeliat tuh karena ini sih Tante, maksudnya dia tuh nggak pernah ngeluh gitu loh Tante. Biasanya kan kalau orang yang pengen dapat bantuan mereka kayak ngeluh kayak minta tambahan dong, minta uang dong, atau misalnya minta makanan atau apa gitu. Soalnya tukang jualan yang ada beberapa tukang jualan yang lewat depan rumah aku, mereka ada beberapa yang kayak gitu. Salah satunya yang gitu, yang minta uang tambahan. Oh iya, Uang ada tambahan, beberapa. terus janji untuk dibalikin, terus ternyata nggak balik-balik. Nah kalau Jack tuh dari dulu nggak pernah kayak mengemis uang, nggak pernah kalau nunjukin tuh keadaannya dia. Dan memang dari dulu, dari kecil aku beli sama dia, nggak pernah tuh yang namanya bohong. Misalnya porsinya didikitin atau harganya dimahalin karena udah sering beli. Sebenarnya lebih ke situ sih. Dan apa ya kalau ditanya sense-nya, feeling aja Tante. Iya, feeling. Ya, mungkin niat baik ketemu sama orang baik. Jadilah ketoprak Jack di. Gitu. Mana ketopraknya, Tante Nas mau lihat? Kak Didi coba deh, kasih tahu. Ini biasanya Bebe yang nyusun ya Tante? Iya, jadi aku tuh biasanya di bagian kitchennya. Nah, Kak Didi tuh bagian administrasi lah, pokoknya yang ngurus uang, ngurus Gojek dan lain-lainnya. Jadi yang biasa di dapur aku sama Jack, tapi karena Jacknya udah pulang sekarang, jadi aku udah siapin nih. Nih kita taruh di satu bowl gitu Tante. Tuh. Ini ada, tadi udah direbus juga semua, udah ada tahu, ada ketupat. Ini nih. Abis itu yang merasa nggak kelihatan. Teka tingali, Beb. Ini deh. Nya. Tadi yang pegang deh, bebeng nyusun. Iya deh. Kalau untuk tempat sebenarnya dari awal tuh kita pengen tempatnya tuh kayak apa ya, Be? Oh, ini rencana aku. Jadi aku tuh pengen banget Tante berbisnis itu, tapi istilahnya mengurangi sampah plastik yang ada di dunia ini gitu loh. Tetapi karena mungkin kekurangan informasi dan belum ada banyak yang membuat ini ya. Jadi ada salah satu produk
Dikasih tau nggak namanya apa? Boleh ya. Dari Eko Rasa, pokoknya dia tuh ngebuat plastik ini, tapi plastik ini tuh bisa hancur tuh kurang lebih 2 sampai 5 tahun. Kalau misalnya plastik yang biasa, Oh, itu hampir kurang lebih 100 tahun Tante Nas. Jadi betul. lama gitu loh. Nah, sebenarnya tuh kita pengen awalnya semuanya, Tante. Mm-mm. Tapi kita belum nemu sih untuk yang tempat apa sih? Yang tempat yang kecil Tempat ini yang kecil ini sama yang sama yang tempat yang buat kayak gini. bumbu. Ini belum ada. Adanya tuh yang gede. Jadi kita pelan-pelan emang pengen pakai plastik yang ramah lingkungan sih. Jadi kalau misalnya ada ya di sini ya, Oh, tahu bisa cantumin. Itu kita belum nemu. oke. Baik, sebelum kasih lihat ketopraknya, ini ada yang nanya, Putri, emang Bang Jacknya jadi diem di rumahnya kalian? Oh, yang nggak nginep. Yang nggak nginep gitu loh. Setiap pagi aja datang. Setiap pagi bantuin di dapur, terus ya ini buat ngerebus-rebus dan lainnya, ngebuat tahunya gitu. Karena kan resepnya dari Jack. Dari Jack. Dia yang Jadi, tahu gitu. Bumbunya tuh dari Jack. Bumbunya. Gitu. Nah, tempatnya ini orang-orang pada mikir awalnya tuh porsinya dikit, Tante, tapi pas dimakan ternyata banyak. Iya. Gitu. Ini Oke, jadi kayak gini, mau dikasih tau nggak Tante ini prakteknya nih gimana caranya? aku angkat aja. Mau. Di bawah aja, ini kan Ketutupan nggak? enggak kok, enggak ketutupan kan? Tunggu dulu. Aku mau bilang, aku tuh gemes banget sama kalian berdua. Aku kan tahu waktu dari kalian lahir, kok hebat banget sih. Udah dagang, rebutan mau naro di tempat. Lucu banget. Aku masih tahu. Aku tuh masih inget nyebokin kalian. Tahu? Ya ampun. Ayo. Biasanya kan kita pakai masker ya, tapi karena ini buat aku sendiri, jadi ya kita kayak nggak perlu deh. Iya, ini karena buat kita sendiri. Jadi aku tuh selalu kalau masukin tuh pakai sumpit Tante, karena nggak tahu enak aja ya, clean gitu rasanya. Baby makan juga pakai sumpit. Iya. Terus ini tadi taruh bihunnya, nah sekarang taruh lontong. Jadi di sini bagaimana kita tuh ngebuatnya supaya padat Tante Nas. Jadi orang tuh nggak komplain loh, ini kerupuk udah mahal tapi dikit gitu loh. Jadi, karena kalau untuk hitungan ketoprak sebenarnya ini agak pricey sih, Tante. Ya kan? Maksudnya dibandingin sama ketoprak-ketoprak pada umumnya. Tapi ternyata banyak dari mereka yang bilang kalau ternyata worth it karena isinya banyak. Iya, karena aku tuh bener-bener isinya tuh full banget gitu loh Tante, sampai nggak mau ada selak gitu. Jadi ya gitu. Kalau Kak Didi kan nggak ngerti, jadi aku yang biasa. Jadi aku biasanya yang ada di sini, aku yang noto-noto deh buat yang goreng telur. Jadi kami juga ada varian telur, ada telur dadar, ceplok, sama rebus. Kita tadi mau foto hari ini. Iya, hari ini. Jadi isinya apa aja, Nak? Itu ada bihun, kemudian Terus ada tauge. Ada tauge. Nanti tinggal request aja, misalnya ada yang nggak suka pakai bihun, nanti sisanya kita banyakin. Misalnya lontongnya atau tahunya kita banyakin. Nih, tahu. Chan. Bebe. Ini kan nggak makan ya. ya. Tante Nas nggak ngerti. Oh, iya. Apa. Mama juga nggak ngerti pasti. Ini karena dia. Mama masak ya? Ya masuk lah, kalau kelihatan. Itu tengah. Kelihatan kok. Kayak gitu dong, Ada penampakan di belakang. makan ini ngiler, mencium bau bumbu-bumbu yang enak sekali. Iya. Dah. Kurang lebih kayak gini Tenas nih udah. Ya. Nah, dah. Ini agak cepet. Nah, Udah. biasanya kita fullin segini, Tante. Nah, nanti atasnya kalau ada yang mau pakai telur ya boleh. Tapi kalau nggak mau ya kayak gini aja langsung kita tutup. Gini. Dadah. Nih. Oke. Yang bikin logonya siapa? Ada orang sih, Ada kita kayak temanku. nge-hire orang gitu. Tapi ini gitu loh, kayak misalnya fotonya ada. Ini ada Bang Jack itu, ya kan? Terus Kita minta si Jack untuk foto kayak gini, megang topi gitu. Terus aku bilang, ya udah bikin kayak gini ya, dibikin ada kerutannya dikit. Kan udah agak berumur tuh si Jack kan sekarang. Bikin kerutannya, terus dulu tuh dia khasnya tuh topinya warna merah. Jadi makanya ini warna merah. Hire orang untuk apa namanya, untuk ngedesain ini. Nah, terus yang untuk kontrol social media kita, aku ada nge-hire satu teman aku, dia sebenarnya sahabat aku, tapi
kemarin tuh pas awal-awal ngedit, dia ternyata laptopnya tuh rusak karena ketumpahan air. Nah, dia sebenarnya udah bilang sih kayak, di udah lo hire orang lain aja daripada lo kan butuh buru-buru. Nah, tapi kan aku juga tahu nih kondisinya dia, kayak dia udah resign dari kantor, terus dia tinggal cuman berdua sama mamanya, terus papanya baru nggak ada. Jadi ya apa salahnya aku beli dia laptop baru, tapi ya dia kerja sama aku gitu. Jadi lebih ke bantu aja sih semuanya. Nice, Ini luar biasa. Ini ada Tante Leta yang lagi nonton. Ini punya letakitchen.id. Nah, Tante Nas tuh paling suka pesan dulu ya. Tante Leta itu penyiar di female dulu. Nah, Tante Leta akhirnya sekarang jadi bisnis makanan juga. Kamu masih ingat nggak waktu kecil Tante Nas suka bawain nachos? Oh iya, nachos yang enak sekali. Oh itu sih. Iya, tuh Mama tahu. Kirimin Arleta Danisworo. kalau pas udah gede gitu. Ya, gitu loh Mas. Oh ya. Oke. Baiklah. Biasanya tuh ada yang cair. Nggak kedengeran sih. Nggak kedengeran. Kedengeran nggak? Udah belum? Kedengeran nggak? Ya gimana dong kalau kaget namanya monyong. Oh, kedengeran. Nah, biasanya kan kalau di ketoprak pada umumnya cuma bumbu cair. Dan bumbunya tuh cair banget. Bumbunya cairnya tuh cair banget. Nah, kalau di Jack tuh memang khasnya kental banget ya. Nah, Gitu. Terus ini ada kayak Kita ada secret ingredients gitu Tante Nas. Jadi kalau misalnya makan ketoprak Jack D, pakai bumbu basahnya harus ditaburin bumbu keringnya juga. jatuh. Enak tuh, Gitu. makan aja deh. Nah. Gitu Tante. Jadi banyak yang suka juga. Kira ini kayak crunchy, banyak kira juga ini apa asin, oh ternyata ini kayak agak manis-manis gitu, gurih, manis gurih. Gitu sih Tante. Nanti rencananya tuh kayaknya pasti kayak ada tambahan topping-topping gitu. Dan namanya Oke, jadi kalian terus berinovasi untuk bisa memberikan kepada konsumen varian rasa baru dari ketoprak Jack D dengan kalian terus mencoba topping-topping yang baru gitu. Iya dong, biar yang beli tuh nggak sedikit, biar banyak. Iya, dan nggak bosen-bosen karena ada varian-varian dari campuran yang lainnya juga. Iya sih Tante. Nah itu B yang Tante Nas tanya, kan orang makan ketoprak nggak bisa setiap hari dipaksa setia untuk membeli ketoprak kepada kita. Nah ada nggak tips untuk berbagi inspirasi kepada yang lagi UMKM dengan makanan masing-masing lah gitu. Apa pelajaran yang kalian dapat dari bisnis ini? Nggak gitu. Nggak, aku tahu gitu loh. Pasti harus ada varian baru gitu kan. Jangan supaya orang tuh nggak bosen gitu loh untuk makan ini. Karena di ketoprak Jack tuh ada beberapa yang repeat order gitu loh berkali-kali. Mungkin karena emang suka banget ya sama. Ada Tante yang setiap hari kayak selama 3-4 hari berturut-turut tuh mesen di kita. Iya ada. Thank you banget gitu loh. Jadi makanya Saking enaknya. Jadi Ya. artinya suka. iya, dan gimana cara ngebuat orang nanti kayak nggak bosen lagi, ya mungkin ada varian baru yang nanti aku juga udah mikir-mikir, wah kayaknya ada tambahan-tambahan ini deh, gitu. Jadi belum aku bisa omongin sih, karena belum pasti gitu. Jadi nanti kalian bisa lihat di Instagramnya kami, Ketoprak Jack D, gitu. Kalau menurut aku sih maksudnya hal yang bisa dipetik tuh ini sih Tante, social media tuh ternyata sekarang tuh bisa jadi salah satu solusi sih untuk mengatasi bagi mereka yang memang punya masalah dengan ekonomi gitu. Misalnya mereka yang kayak pedagang-pedagang informal kayak gini yang tadinya jual keliling, kalau mereka bisa memanfaatkan sosial media menurut aku bisa. Tapi tentunya juga maksudnya gini loh, aku ngelihat kenapa ketoprak Jack D ini banyak yang beli karena aku juga minta tolong bantuan teman-teman aku yang influencer yang memang punya followersnya banyak, yang mereka juga biasa untuk endorse makanan atau baju segala macam, dan aku memanfaatkan itu. Aku minta tolong. Kalau misalnya mereka nggak berkenan nggak apa-apa, tapi kalau mereka berkenan ya udah. Bahkan ada juga yang aku belum minta tolong tapi mereka inisiatif, ya udah kirimin gue aja, nanti gue review, gue post di Instagram. Ada yang kayak gitu juga Tante. Jadi maksudnya aku bersyukur di sini adalah ternyata dari background aku dengan apa yang aku lakukan ternyata bisa ngebantu usaha
si ketoprak Jack D ini gitu. Karena kalau dari awal ya aku tuh nggak mikir dapat untung berapa sih, karena dari awal tujuan aku kan juga untuk ngebantu si Bang Jack gitu. Jadi ya kalau memang udah banyak yang beli, terus beli tuh nggak cuma karena penasaran ya tante, karena banyak yang beli tuh karena penasaran ya kan. Iya, Banyak yang mesen di kita, mempertanyakan iya gitu. banyak yang mesen kita, ini kata orang kan enak, oh, beneran enak nggak ya, saya mau coba ada yang kayak gitu. Iya. Ada yang juga repeat order karena memang mereka suka. Jadi aku berharap sih bukan mereka nyoba ketoprak gigi karena penasaran, tapi karena mereka tahu kualitasnya, mereka tahu juga bersih. Karena yang dikhawatirin orang-orang kan sekarang kebersihan. Apalagi kalau beli di makanan-makanan pinggir jalan gitu, kita nggak tahu misalnya air dari mana, rebus airnya pakai apa, terus ada polusi, lalat gini-gini. Tapi kalau di sini sih kita bisa ngejamin tante, soalnya kan semuanya bersih, dan biasanya kita juga nggak cuman kayak gini ya, pakai sarung tangan, masker. Oke, bagus. Nah, jadi begitulah kisah di balik sepiring ketoprak Jack D. Bukan sepiring dong, semangkok ya. Kan pakainya mangkok, bukan piring. Iya, betul. Nah, jadi kenapa hari ini Pojok Sianas mengangkat temanya adalah compassion, sesuai dengan poster yang dibikin, yang diposting di feed-nya Tante Nas dan di story-nya. Compassion, apa menurut pendapat Bebe dan Didi mengenai compassion? Kalau menurut aku sih lebih kayak lebih ke aktualisasi diri aku sih tante. Masa kita bisa menghargai orang, kita bisa melihat kekurangan orang di mana, tapi kita juga memanfaatkan apa kemampuan yang ada di diri kita untuk membantu mereka. Gitu. Jadi kalau kata mama, dalam situasi seperti ini, dalam situasi susah, pasti orang tuh dinilai apa yang dia lakukan. Apakah dia lebih banyak ngeluhnya, apakah dia justru malah berbuat sebaliknya, orang justru malah berbuat sesuatu kebaikan. Karena orang biasanya kalau berada di posisi di bawah tuh kebanyakan ya lebih mentingin diri sendiri gitu. Tapi karena aku ngerasa banyak orang, banyak ya gak cuma Jack, banyak orang sebenarnya yang membutuhkan buluran bantuan dari aku ataupun dari Bebe, atau misalnya ada orang lain yang misalnya meniru apa yang kita lakukan, itu bisa ngebantu kehidupan orang lain tuh di pleasure banget sih tante. Dan menurut aku juga kita kan nggak bisa namanya mengharapkan pemerintah ya untuk mengeluarkan bantuan tante, karena ya kita bukan negara maju, kita negara berkembang. Jadi ya kalau kita bisa ngebantu sesama, jadi gitu sih kalau menurut compassion sendiri. Baik, Kurang lebih thank aku you. Didi, Bebe, ini suaranya putus-putus di Tante Nas. Signalnya kah? Atau Putus-putus ya? ketutup bagian audionya, jadi tidak terdengar dengan jelas. Sekarang lebih baik suaranya, tapi gambarnya muter-muter. Coba kamu nonton. Yang putus-putus siapa? Iya, coba Bebe jawab. Bebe. Iya, baik. Sambil menunggu signal tersambung dengan baik, ini ada Rifat Helmi. Hai Rifat. Anaknya Mbak Aya ya? Iya, ini anaknya Mbak Aya. Kemudian Mbak Lucia bilang harusnya Tante Nas nyobain dulu. Udah dong, udah dicobain. Udah direview juga sama saya, ketoprak Jack D. Ya, baik. Kita, B, silakan. Mudah-mudahan lebih baik signalnya. Bebe mau jawab apa saya? Menurut aku kurang lebih sama ya, sama kayak Kak Didi ya. Kita juga membantu gitu sama gitu loh. Maksudnya dari awal pertama kali ini juga ya kita awalnya emang pengen membantu gitu loh, karena mungkin banyak pedagang-pedagang yang penghasilannya kurang setiap harinya, dan juga ya lagi kondisinya kayak gini ya, kan pasti kebersihan bagaimana, walaupun sekarang udah ada yang namanya apa sekarang new normal, tapi kan COVID masih meningkat ya, dan ya bagaimana caranya satu solusi itu seperti makanan ini itu harus diperhatikan sih, menurut aku kayak gitu sih, tapi kurang lebihnya sama kayak tadi. Oke, kita mau giveaway ketoprak nggak? Kasih 1 ketoprak bingkisan buat yang nanya terbaik. Tapi kalau yang Mau? ketoprak ininya tante, Iya. paling bumbunya. Kalau di luar kota bumbunya paling. Jadi kita tuh jual bumbunya juga. Baik. Jadi jangan lupa. Ya, jual bumbunya. Baik,
Jadi semuanya follow Instagram Ketoprak Jack D. Bang Jack, apa akunnya? Jack D. Ulang-ulang gimana? Ketoprak Jack D. Ketoprak Jack. Oke, Hmm. siap. Nah, jadi nanti pemenangnya, pokoknya nih semuanya follow dulu nih akun Ketoprak Jack D, begitu ya. Nanti jawabannya silahkan untuk ditulis dengan direct message ke akun @ketoprakjackd. Oke? Nah, sesudah itu jawaban di situ nanti akan dilihat oleh Didi dan Bebe dan pemenangnya pun langsung dihubungi lewat DM Ketoprakjackd. Pertanyaannya adalah, berapa usianya Bang Jack? Nah, Waduh, ya. aku aja tahu nggak ya? Jadi, ya kan nanti besok ditanya sama Bang Jack ya. Sekali lagi akan ada pemenang yang jika Anda di luar kota, maka akan diberikan bumbu ketoprak Jack D dikirimkan ke kota Anda. Mereka kan tinggalnya di Bintaro, Tangerang ya. Maka buat Anda, jika Anda pemenang dari luar kota, maka akan mendapatkan hadiah bumbu ketoprak Jack D yang terkenal itu. Tetapi jika Anda tinggal di daerah Jakarta, ya kan? Ya. Kalian tuh ngirim sampai mana aja sih? Kalau Bandung juga cuma bisa itunya aja tante Bumbu. bumbunya. Jadi sampai Bogor lah. Iya. Ya, Bekasi Bogor tuh masih bisa. Jakarta, Bekasi, Bogor. Jika Anda domisilinya di Jakarta, Bekasi, dan Bogor, maka Anda akan dikirimkan bukan hanya bumbu, tapi seketopraknya tanpa Bang Jack. Oke, Iya. Bang Jacknya nggak dikasih. Bang Jacknya milik mereka. Nanti kalau nggak jualan dong kalau Bang Jacknya dikasih, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah wild guess. Silakan Anda menebak. Jika dari tahun 95 Bang Jack sudah jualan, 95 itu kan artinya 25 tahun yang lalu ya. Jika dari 94. 94. 94 jadi 26. Yes. Seumur aku. Ya, jika dari tahun 94 Bang Jack sudah jualan ketoprak, sudah dorong-dorong ketoprak, gerobak ketoprak, menurut perkiraan Anda berapa usia Bang Jack di tahun 2020 ini? Buat yang jawabannya betul, maka langsung akan dikirimkan hadiah tadi. Gimana caranya, Nas? Ngirim jawabannya. Follow dulu akun dari Ketoprak Jack D. Jack D. Oh, sorry. Kemudian jawab pertanyaannya di DM mereka di Ketoprak Jack D. Jadi bukan di DM-nya Pojok Syahnas, bukan di DM-nya saya, bukan di DM-nya Nadia atau Belni ya, tapi di DM-nya Ketoprak Jack D. Siapa tahu hadiah itu milik Anda. Oke? Baiklah. Bebe dan Didi. Apa tante? Ketoprak, kenapa namanya ketoprak? Oh. Ketoprak. Nggak tahu. Karena ini ke-nya ketupat. Yo, Terus? Oke. Praknya. Dia kan diulangnya gitu. Sisanya Ah tahu. gitu, jadi nama... Hah? Iya, emang di sejarahnya. Sebagai juragan ketoprak, kudunya kalian belajar tentang asal-usul nama ketoprak. Ubi tante. Emang Tante Nas tahu. Lah, kan ini aku murid. Aku lagi nanya sama guru. Gurunya kan kalian. Iya, emang ada apa? Sejarah ketoprak. Ya, coba buka sejarah ketoprak. Kenapa ketoprak namanya ketoprak? Ini buat Dira Absan, jawabannya jangan di sini ya.
karena jawabannya di Ketoprak Jack D. Silakan coba liatin logonya. Pokoknya cari follow akun Ketoprak Jack D. Mana tadi logonya? Logo akunnya itu ada ID-nya. Nah, ada ininya ya. Langsung follow akun Ketoprak Jack D dan silakan menjawab. Serotonineman. Iya, mau boleh ikut kuis kami. Kalau misalnya Anda benar menjawabnya, siapa tahu ketoprak milik Anda. Sekali lagi buat yang di luar kota, maka akan dikasihkan bumbu ketoprak. Tapi kalau Anda di daerah Jakarta, Bintaro, Bekasi, sampai Bogor, maka ketopraknya pun akan dikasih. Ya, oke. Silakan. Apa sejarah ketoprak? Kenapa namanya ketoprak? Oh, tetap ditanya, dikira Tetap ikut kuisnya ditanya. juga. Ini asal makanan Bacain, Be. ketoprak. Kamu tahu Tuh bener. makanan ketoprak. Suara ketoprak jadi ketoprak. Namanya suaranya tuh ketoprak lantaran dahulu kala ada seorang laki-laki yang suka makan. Bosan dengan makanan yang itu-itu saja. Ia lalu mencoba membuat makanan baru. Makanan tersebut terbuat dari ketupat, tauge rebus, bihun rebus, dan tahu goreng. Bahan-bahan tersebut dicampur dengan bumbu yang dibuat dari kacang tanah, bawang putih, cabai dan garam, lalu disiram kecap. Mirip gado-gado. Udah itu. Oh nih, terus tiba-tiba piring makanan itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Ketoprak gitu. Nah, dari suara yang didengarkan timbullah ide untuk memberikan nama makanan ketoprak. Emang bener apa? Ya ini dari Iya. Tuh kan. Iya kan. Ada juga nama makanan, kalian pernah tahu soto gebrak nggak? Oh, Soto gebrak, ya. Tahu kan? Jadi soto gebrak karena bumbunya tuh pakai botol terus digebrak, ya kan bumbunya di bawah, digebrak dulu. Jadi kalau makan di warung soto gebrak itu kaget-kaget pasti. Ah, kaget mulu tante. Kalau piring jatuh kan masa ketoprak? Bukannya kayak Iya. ya? Maksudnya kan? Iya kan? Iya sih perang. Ya udah pokoknya itu. Baiklah. Jadi kalau begitu, what's next? Apa selanjutnya? Kan berbuat baik itu mesti continuous improvement. Jadi jangan berbuat baik sekali, habis itu berhasil, lalu berhenti. Kan mesti berkesinambungan. Menurut kalian ide apa? Kalau yang pasti kan fokusnya sekarang ke ketoprak Jack D dulu, tante. Maksudnya aku pengen bikin ketoprak itu beda dari ketoprak pada umumnya. Karena kalau ketoprak pada umumnya bumbunya agak cair, terus gak ada topping. Terus toppingnya misal pun lontong gitu-gitu. Aku rencana baru tuh ada beberapa tambahan topping. Tapi kalau masalah di sini Iya itu tadi. ada beberapa topping. Nah terus pastinya aku memanfaatkan dengan adanya teman-teman aku yang banyak influencer itu biar banyak. Putus-putus. Aku memanfaatkan teman-teman aku yang influencer. Nah selanjutnya nanti mungkin akan ada Jack kedua. Tapi kami masih belum tahu sih tante untuk makanan apa. Tapi kan maksudnya aku, Dede itu hobi untuk makan makanan kayak di pinggir jalan. Dan karena Jack itu ke rumah, keliling rumah ya jadi kita tahu kalau Jack itu berdampak. Tapi kalau untuk makanan pedagang kaki lima lainnya kan masih belum ngecek karena aku sama Bebe sendiri kan belum keliling yang sampai jauh-jauh. Tapi memang ada beberapa pedagang kaki lima yang jadi favorit kami berdua. Gitu. Nanti mungkin kalau ada waktu kita udah bisa keluar, situasi udah makin kondusif, ya bakal lihat siapa kira-kira the next Jack. Terus apa menunya dan kami bantuin marketing juga pastinya. Tapi yang jadi pertimbangan utama ya selain dia terdampak, yang kedua makanannya juga harus enak tante. Maksudnya aku juga nggak mau jual makanan yang nggak enak lah. Dan bersih juga sebelumnya. Itu sih rencana untuk kedepannya. Iya, kebersihan pasti akan menjadi kunci utama ya untuk orang mau repeat order gitu ya. Nah, baik. B, emang kamu, jadi sekarang kamu udah sarjana nih? Belum, bentar lagi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aku Amin. lagi ngetik. Lagi udah revisi sih, tinggal nanti sidang terakhir aku udah bisa jadi sarjana, tapi mungkin bakal online ya. Mungkin belum bisa ke Bali dulu karena kondisinya masih kurang bagus maupun di Bali atau di Jakarta begitu. Iya. Jadi Bebe kalau lulus sarjana apa, Nak?
nanti bisa SS atau enggak S-Hum, Apa tuh? humaniora. Humaniora. Jadi kamu ngambil ilmunya apa? Kan aku ambil arkeologi, jadi itu jarang banget sih, mungkin di sini yang belum tahu arkeologi itu semacam mengenai benda-benda purbakala, jadi lebih kepada benda-benda itu yang dipelajari dibanding manusianya atau apanya gitu loh, jadi ini lebih pada benda gitu, jadi aku mempelajari hal itu. Mungkin banyak yang bilang aneh ya gitu ya, kenapa zaman sekarang ngambil itu gitu loh, padahal masih bisa ambil yang lain, tapi karena di Indonesia sangat minim, walaupun di luar tuh arkeologi itu maju banget, teman. Salah satu istilah warisan budaya gitu loh, walaupun di Indonesia di sini masih dianggap apa ya, dianggap samping deh, Sampingkan. disampingkan gitu tuh. Jadi aku pengennya salah satu orang yang bisa menginspirasi supaya banyak yang bisa mengambil jurusan arkeologi juga begitu. Eh, Malah kan ada keuntungan yang makin sedikit jumlah sarjana arkeologi akan semakin mahal dan dicari, Bebe. Kalau banyak sih nggak akan dicari, Be. Iya sih, tapi saingannya lumayan sih, iya sih. Tapi ya itu sih menurut aku yang bener sih. Kalau Didi, sarjana apa, Nak? Aku komunikasi, Tante. Aku mau Komunikasi. 4 tahun lalu. Oke, 4 tahun lalu kemudian jadi penyiar televisi, kemudian jadi model. Nah, dua anak yang mempunyai pendidikan yang tinggi, alhamdulillah ya, dikasih rezeki sama Allah, dikasih kesempatan, otaknya bagus, keluarga mendukung, maka kalian bisa sekolah tinggi. Nggak banyak anak yang memiliki empati pada saat dia semakin cerdas otaknya. Kalian belajar empati dari mana? Karena emang dari kecil sih Tante dibiasain. Kayak misalnya mau apa-apa, setiap ngeliat ada orang susah, pasti yang ngebantu. Jadi mungkin secara nggak langsung tuh terekam di otak kami berdua. Karena kan apapun yang dilakukan orang tua, mau nggak mau pasti itu ditiru sama anaknya kan, sebenarnya mau baiknya atau buruknya. Nah, tapi kalau untuk yang soal apa praktik ini, sepertinya ya, menurut aku sih, itu tertanam karena mama papa juga sering bantu orang tanpa lihat embel-embelnya, tanpa lihat backgroundnya dia, mau dia bohongin kita atau enggak, ya udah kita ngasih bantuan aja. Ntar kalau dia bohongin kita, ya itu urusan dia sama Tuhan. Jadi ya kalau misalnya misalnya si Bang Jack bohong atau misalnya apa, ya udah itu urusan Bang Jack sama ini, tapi seenggaknya ya kami berdua Sudah udah mencoba untuk ngebantu. membantu. Tapi percaya sih, Jadi kepandaian tidak ada hubungannya dengan empati dan simpati dong. menurut aku tetap ada hubungannya sih. Orang kalau empati tapi tetap bisa pakai IQ-nya tuh, maksudnya aku nggak bilang aku orang yang pintar banget atau aku orang yang empati banget ya Tante, tapi maksudnya ngeliat keadaan seperti ini aku berempati terhadap kondisi masyarakat yang terdampak seperti apa. Aku dibilang pintar banget enggak, ya IQ aku juga ya maksudnya terbatas gitu Tante. Maksudnya aku nggak orang yang jenius banget yang 160 gitu, enggak. Nah, IQ aku cuma kayak 120-an. Maksudnya tapi dengan aku menggunakan kompetensi yang aku punya dalam diri aku, bagaimana caranya aku bisa manfaatin itu, menurut aku itu udah bisa dibilang cerdas sih gitu. Iyalah. Tapi IQ, Pinter. tapi IQ bisa berubah-berubah loh. Iya, itu Aku bisa pernah berubah-ubah. 110 berapa gitu loh. Terus tergantung situasi Iya, kan. emang. IQ itu tergantung situasi. Gitu. Jadi menurut aku Oh. orang berempati bisa jadi pinter, bisa juga gimana cara dia ngakalin, bisa bantuin orang, caranya Atau gini bisa dia lakukan ngekadarin. strateginya. Membohongi. Ah! Iya, ada juga yang membohongin loh. Maksudnya mereka membantu tapi mereka malah istilahnya mau menguntung dirinya sendiri. Oh iya, bisa jadi. Iya. Betul. Ini Jadi itu sebetulnya menjawab dong, belum tentu dia pintar kalau orang pintar belum tentu baik, orang baik bisa menjadi pintar. Setuju Iya. nggak, Be? Setuju. Setuju. Kenapa setuju? Ya setuju aja, masuk logika nggak sih? Iya. Nggak tahu, kan kita bebas ngomong, bukan berarti Tante Nas lebih tua jadi lebih tahu. Aku kan Ulangin lebih lagi, tahu ulang. cara berpikir kamu. Ulangin lagi. Orang baik bisa menjadi pintar, tapi orang pintar belum tentu bisa menjadi baik. Iya, menurut aku setuju sih. Ya, setuju karena banyak di sana orang-orang yang pintar yang mereka menghasilkan uang bisa banyak banget gitu loh dalam sehari aja bisa.
tapi empati mereka tuh nggak bisa ngelihat istilahnya orang-orang misalnya yang kerja keras, penghasilan sedikit, mungkin mereka sudah tertutup matanya, pemikirannya tuh dengan uang-uang itu gitu loh. Jadi belum bisa dibilang baik gitu. Mungkin apakah orang yang punya uang banyak atau bisa dibilang baik, itu perlu dipertanyakan juga. Mungkin mereka baik karena mereka punya uang, tapi kalau misalnya mereka nggak punya uang, gitu. Betul. Ini ada adik kalian nih, Pru lagi nonton. Bro, tadi habis telepon. Ada Mika juga. Kok ada anak sentul di rumah Mandar? Oh tuh dia pengen nginep katanya. Gitu. Ada kakak Pru. Nah ini jadi ya Pru, ini adalah nasihat dari dua kakakmu, Mas Bebe sama Kak Didi untuk Pru. Jadi dahulukan rasa baik sebelum merasa menjadi orang yang sangat pintar, karena orang baik itu bisa selamat, orang pintar mungkin belum tentu bisa beruntung gitu ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Nadia tuh ngerasa cantik nggak? Kalau sekarang enggak tante, aku lagi jerawatan. Bebe ngerasa ganteng nggak? Nggak tahu, average aja sih. Aku merasa aku mungkin menarik perhatian orang sih. Aku nggak bilang aku cantik. Aku nggak mau bilang aku cantik juga gitu loh tante, karena definisi cantik kan beda-beda menurut orang kan. Itu bisa jadi ada beberapa orang yang bilang aku cantik, ada yang bilang aku menarik, tapi ada beberapa orang yang aku nggak tertarik, Didi tuh bukan selera gue, itu bisa jadi. Mungkin begitu juga Bebe. Iya, sama aja. Sama aja ya. Iya. Nggak boleh sama, mesti beda. Nggak boleh numpang, jangan nyuri. Jangan banget tadi. Ya gitu menurut ya. jangan nyuri casting, masing-masing aja. Ayo apa? Siapa Kalau harus Bebe bilang apa? Aku pede, Beda aku. lain kali Bebe yang jawab dulu. Ya udah, ya. Aku nggak ngerasa diri aku ganteng atau apa sih, maksudnya apalagi kalau misalnya di Indonesia apa di Asia, aku tuh termasuk orang yang berkulit coklat, dan itu istilahnya minoritas disukain, jadi emang Tadi ini juga coklat tau. iya, tapi maksudnya banyak kan di Indonesia ya kan tante, maksudnya mereka lebih kayak standar itu orang yang putih dan cerah gitu loh. Dan biasanya kalau misalnya untuk aku yang berwarna gelap atau apa, itu betul banyak biasanya denger kayak, ih gila Bel, lo hitam banget, gila lo gosong banget, padahal iya padahal aku di rumah aja emang kulit aku emang dasarnya kayak gini gitu loh. Dan ya udah, menurut aku gimana ya, jadi itu kalau misalnya dibilang ganteng atau enggak ya, aku harus muji diri aku mesti bilangnya aku keren gitu loh, aku attractive gitu. Oh, ganteng aku biasa aja. Tapi kalau self love Iya, itu, dia bilang aku attractive gitu loh. Attractive itu bisa ganteng bisa enggak. Itu tergantung karena kalau orang orang aja. cantik tuh bisa ngebosenin, tapi kalau orang menarik, orang manis itu nggak bosen untuk dilihat katanya. Tapi apalagi jadi musisi, apalagi kalau musisi kan bukan apa ya istilahnya, maksudnya enggak mau orangnya biasa aja, kalau misalnya dia membuat lagu yang bagus, karismanya banyak kan istilahnya. Ibu kayak gimana, Bu? Iya enggak? Ibu Setuju gimana nggak? Bu? Ibu suaminya musisi kayak gimana, Bu? nih ada budak letik nyuri casting. Minggir. Iya begitu sih kalau menurut aku tante. Iya, kenapa Tante Nas nanya begini? Kenapa? Akan menjadi sebuah kesulitan jika seseorang, ya, kenapa ini kan urut kacang ya runtunannya, akan menjadi sebuah kesulitan jika seseorang merasa dirinya sangat pintar, sangat ganteng, luar biasa cantiknya. Sesuai dengan judul kita hari ini, maka sisi compassion itu akan sulit sekali untuk muncul. Karena semuanya itu adalah egosentrisnya dia. Jadi dia itu bagaikan primadona yang selalu menjadi pusat perhatian, sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk memperhatikan di sekelilingnya. Mengikuti maksudnya? Begitu loh. Nah, betul kan kalau Tante Nas salah, karena bisa jadi aku salah. Tetapi itu yang dilihat. Menurut pengalamanku selama hampir 48 tahun jadi manusia, akan kesulitan sekali seseorang yang merasa dirinya sangat pintar, sangat cantik, rupawan gitu ya, untuk bisa peduli dengan kesulitan orang. Karena selalu adalah tentang dia, bukan tentang orang lain. Karena kita pembicaraannya mulai dari ketoprak, tentang compassion gitu ya,
Maka walaupun kalian berdua adalah keponakan saya, bukan berarti saya tahu kalian 100%. Itu sebabnya saya mesti nanya, apakah kalian merasa itu dua hal itu tuh, gitu loh. Nah, menurut pendapat Bebe dulu deh, jangan Didi, Iya, nanti iya, di aku dulu. casting lagi. Kenapa? Iya, kalimatku tadi apa, Be? Menurut pemahamanmu apa? Yang mana ya? Tadi yang soal apa namanya, dia merasa dirinya cantik atau ganteng jadi nggak empati. Oh iya, mungkin karena emang dia udah berpikir tentang dirinya terus ya, apapun kembali kepada dirinya. Mereka orang-orang yang cantik atau yang ganteng, istilah mereka yang lihat tuh fisik mereka gitu, dan mereka harus membaguskan fisik itu gitu loh. Dan dibanding aku dan Kak Didi, maksudnya mereka kita emang punya self love gitu loh, kita juga punya uniqueness masing-masing gitu, dan yang uniqueness itu harus ditonjolkan gitu loh, supaya punya sesuatu something yang beda gitu loh. Terus kalau misalnya untuk yang tadi, ya itu sih menurut aku. Oke, giliran Didi, silakan sayang. Aku berkaca sama pengalaman sih Tante. Maksudnya aku punya ada beberapa teman aku atau beberapa kenalan juga yang aku merasa dia either itu cantik atau ganteng, atau dia pinter banget, atau dia kaya banget. Dan gak semua teman atau kenalan aku tuh melakukan hal yang sama kayak aku. Maksudnya aku gak bilang apa yang aku lakuin tuh udah paling bener 100% deh. Enggak. Tapi maksudnya hal-hal kecil gitu aku lihat, dari mulai ngomong terima kasih ke cleaning service, dari mulai ngomong makasih ke sapam yang bukain pintu, itu maksudnya menandakan nih orang punya moral atau manner apa enggak gitu. Apakah dia menghargai pekerjaan orang lain apa enggak. Karena menurut aku dengan misalnya aku bilang permisi ketika mau lewat lantai yang lagi dipel sama cleaning service, itu adalah bentuk aku empati terhadap mereka. Maksudnya kan mereka lagi ngepel, aku nginjak, ya itu kan bikin kotor. Jadi aku menghargai pekerjaan mereka dengan bilang permisi atau maaf. Aku juga bilang makasih dengan sapam yang udah bukain pintu mall ataupun pintu aku ke kantor. Jadi nggak semua orang tuh bisa menerapkan itu, dan aku setuju sama Tante ketika orang-orang yang terlalu menganggap dirinya ini hebat dalam segi apapun, mau itu dari segi fisik, otak, ataupun kekayaan yang dia punya, dia tuh jadi nggak terlalu mikirin orang lain karena dia tuh terlalu fokus sama dirinya sendiri. Misalnya kalau cantik atau ganteng, jadi dia ngerasa ya ngapain gue ngelakuin hal itu gitu, emang selevel. Ada beberapa teman aku yang kayak gitu juga Tante. Ada beberapa teman aku yang dia memang kaya banget, terus dia kayak jadi nggak terlalu pede, oh ya udah itu kan memang tugasnya dia gitu. Menurut aku ya yang nggak salahnya juga sih ketika mereka memutuskan untuk melakukan hal seperti itu gitu, tapi alangkah lebih baiknya ketika mereka juga bisa menghargai karena kalau aku lihat di Twitter gitu-gitu ya Tante, di blog orang, banyak orang ada cleaning service waktu itu aku baca, dia tuh sangat berterima kasih sama orang yang bilang makasih ketika lantainya tuh diinjek pada saat dia lagi tugas atau dia lagi ngepel. Karena menurut dia, oh berarti ada yang menghargai nih, karena mereka-mereka yang kerja jadi sapam atau jadi cleaning service kadang tuh mereka nggak ngerasa dirinya tuh dihargain sama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Gitu. Karena menurut aku hidup itu bukan cuma sekedar diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa bantu orang lain, bagaimana kita juga bisa menghargai orang lain, dan hal-hal itu yang bisa kita tanamin sih Tante dari hal-hal kecil. Wow, luar biasa. Hari ini mendapat pelajaran yang bagus sekali nih tentang bagaimana cara berpikir kalian. Ternyata memang nilai-nilai yang diturunkan di keluarga kalian terapkan juga. Karena menurut Tante Nas ya, mungkin Mama Aya sama galaknya lah sama Tante Nas. Enggak deh, Tante Nas yang lebih galak. Iya, Tante Nas lebih galak ya. Mika cuma ketawa doang lagi. Tante Nas lebih sadis, kalau Mama Aya tuh lebih baik begitu ya. Karena di sini kelihatan bahwa mungkin semua itu kan diturunkan dan dicontohkan ya. Tadi Didi juga udah bilang bahwa Didi punya compassion, punya empati, itu karena melihat mama papa gitu ya, Papa Eki, Mama Aya. Setuju nggak kalau kalian berdua bahwa the power of kepepet itu penting sekali untuk menumbuhkan compassion? Karena orang yang kepepet atau orang yang hidupnya susah, maka dia akan mempunyai empati dan simpati lebih mudah terhadap kesulitan orang lain. Mungkin kalau misalnya kalian selalu menjadi anak raja dan ratu, maka kalian tidak peduli dengan nasibnya Bang Jack. Iya. Iya. Setuju. Setuju sih Tante. Sudah jadi kalau misalnya disuruh milih untuk menjadi seperti ini,
lebih memilih punya banyak uang, tajir melintir, apa hidupnya pas saja, pas, tahu nggak pas artinya? Pas butuh, pas ada. Iya, iya, iya. Oke. Hidupku pas apa? Pas pengen, pas ada, pas butuh, pas ada. Jadi hidupku pas, nggak berlebih. Mau pengen Jadi jawab apa kalau- tadi? Bebe dulu, bebe dulu. Aku dulu ya. Bebe dulu boleh, silakan. Oke, Mau mau jadi kalau misalnya kalau mau jadi orang baik, menjaga, kan namanya continuous improvement namanya ya. Untuk menjaga rasa ini, kalian lebih memilih bagaimana? Apakah memilih mau jadi tajir melintir? Kan orang kan berkembang. Iya, iya. Ataukah tetap hidupnya pas aja? Kalau misalnya buat aku diri sendiri, beda. Aku pas, maksudnya aku pengen punya pemasukan dan lain tuh yang pas. Kalau misalnya aku punya uang banyak, aku malah jatuhnya nggak pengen. Istilahnya, the more I get money, the more problem gitu loh. Banyak hal gitu loh yang banyak gitu loh, dari cara berpikir atau bagaimana cara bergaul itu tuh termasuk banget gitu loh Tante. Tapi kalau misalnya hidupnya pas-pasan gitu, maksudnya istilahnya sederhana lah, pas kecukupan untuk hidup dan lain-lainnya gitu, itu malah mungkin ada di satu sisi kita bakal ngerasain yang namanya nggak ada uang, atau misalnya uangnya pas gitu, kita tuh bisa menghargai gitu loh makanan atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kita punya uang atau harta banyak gitu, kita jadi malah nggak menghargai little things gitu loh dari kehidupan yang mungkin orang yang memiliki uang banyak tuh mereka nggak bisa lihat gitu loh. Tapi orang-orang yang sederhana atau yang pas gitu, mungkin mereka tuh bisa lihat dari situ. Itu sih singkatnya dari aku. Tuh, Kamu Kak Didi, apa, Kak Didi? Kalau aku, kalau ditanya, ya aku pengen jadi kaya raya lah, Tante. Siapa yang nggak mau? Tapi maksudnya, aku kan udah ada background, aku udah ada basic pemikiran gitu yang membuat aku ketika pun aku punya uang, ya aku pasti nggak akan melupakan hal itu. Kecuali kalau aku jadi kaya raya itu benar-benar dari kecil. Tapi kalau sekarang kan Tante nanya, ya aku pengen gitu punya uang banyak. Justru kan aku jadi lebih bisa untuk membantu orang banyak. Aku sih mikirnya gitu, bukan untuk kayak foya-foya segala macam. Tapi lebih kepada ya problem-problem di hidup aku sekarang yang bisa terselesaikan, aku bisa bantu orang dengan uang aku itu. Tapi yang harus aku tekenin itu, aku nggak mau cuma sekedar ngasih uang aja. Jadi ibaratnya aku juga pengen ngelihat kalaupun aku nanti punya uang banyak, aku kasih modal, ya aku tetap lihat dia tuh berkembangnya seperti apa. Gitu. Kalau gitu jangan salah milih pasangan waktu nikah. B, jangan salah milih istri. Didi jangan salah milih suami. Karena kalau enggak, maka value kalian akan rusak tergantung pasangan kalian seperti apa. Jadi menurut Bebe deh, perempuan macam apa yang pantas untuk value yang kamu katakan sendiri tadi? Beda kan? Kalau Kak Iya, Didi kan beda. beda dong. Kalau Pokoknya- Bebe pengen menjaga continuous improvement, jadi orang yang punya compassion adalah dengan cara hidupnya pas aja. Kalau Iya, Didi aku gitu. kudu kaya. Nah, gitu. kalau misalnya aku apa ya, aku nggak pengen orang tersebut itu menjadi money oriented gitu loh. Maksudnya apa uang, terus ngeliat aku tuh istilahnya uang gitu. Dan aku kalau misalnya mendapatkan satu pasangan ini, aku tuh pengen yang istilahnya perempuannya itu kerja gitu loh. Bukannya aku Wanita memaksakan wanita berkarir gitu loh, bukan istilahnya wanita yang istilah di rumah aja. Maksudnya itu pilihan ya Tante Ras. Tapi menurut aku, jadi kalau misalnya istilah kan pas-pasan. Jadi kalau misalnya semua tergantung di aku, ya lebih pas lagi dong. Jadi kalau misalnya perempuan itu berkarir, istilahnya jadi punya istilah jajan masing-masing, terus bisa membangun satu hal yang sama. Dan aku kan juga punya pemikiran, kalau misalnya aku tuh pengen nanti, kalau misalnya aku udah punya rumah sendiri, apa aku udah istilahnya keluar dari rumah ini, aku tuh pengen zero waste gitu loh Tante Mas. Jadi aku nggak pengen menggunakan plastik atau apa, walaupun Kak Didi sudah berisik sih kalau misalnya aku tuh selalu gini, aku tuh kayak ngumpulin sekarang dari botol-botol kecil itu kan. Kalau Kak Didi tuh suka buang-buangin, aku tuh kan bisa jadi, aku kan sekarang udah hampir pakai yang organik atau yang pakai emang lebih ekspensif sedikit, tapi kan setidaknya aku nggak membuang sampah plastik ya Tante Nase. Jadi aku selalu recycle pakai itu terus gitu loh. Beda sama ini gitu loh. Jadi aku tuh kadang sampai sekarang aja aku tuh udah ngumpulin gitu loh, itu bakal aku jadi nanti misalnya tempat garam, tempat lada. Jadi kalau misalnya aku tinggal beli itu aku nggak beli pakai plastik gitu loh. Jadi Tapi ngumpulinnya gitu. dari sekarang, nikahnya nggak tahu kapan. Yang ada Nggak, numpuk sampah. Nggak, kalau udah punya rumah gitu. Sekarang aku juga kalau misalnya pakai shampoo, botolnya itu sudah pakai botol kaca gitu loh. Aku udah pakai itu, terus aku beli aja di tempat yang refillan gitu loh. Jadi udah semuanya aku pengen yang pakai
back to nature gitu aja sih. Ya tentu beda lah Iya, anak sekolah arkeologi sama anak sekolah komunikasi cara berpikirnya Iya, beda. cara berpikirnya Iya. tuh ya gitu. Emang mungkin cara berpikirnya aneh gitu loh, tapi ya rare aja gitu loh. Tidak ada yang aneh sayangku, anakku Tadi nggak BG bilang tidak aneh. ada yang Aneh aneh. kan ya, aneh banget sih. Enggak, lebih kepada ngumpulinnya nggak usah dari sekarang. Ya itu Nanti enggak aja. itu buat sekarang kan itu banyak di sini tuh banyak sampah. Aku tuh kadang suka ngeluh gitu di sini tuh banyak banget sampah gitu loh. Itu gara-gara bebe. Enggak, sampah plastik, sampah kayak kecap, terus sampah apa banyak banget. Aku pusing gitu loh. Kayak kita harus, aduh nggak tahu deh gitu pokoknya. Ah, nice. Pokoknya jangan Iya. pernah takut untuk berbeda, Jangan pernah Iya. takut. Jangan pernah takut menjadi minoritas. Jangan pernah takut menjadi aneh. Iya. Jadi jangan pernah dengerin kakak kamu. Ingat the Oke. power of the bontot ya. Iya. Pokoknya anak bontot itu pasti yang paling asik. Udah tenang aja. Asyik. Ini tiga-tiganya bontot nih. Oke, cantik Didi. Apa pendapatmu, Nak? Kalau aku, maksudnya kan tadi tante bilang mau hidup pas-pasan atau kaya raya gitu. Aku nggak mau aku nikah dengan orang yang kaya raya. Maksudnya kalau memang itu dapat nilai plusnya ya udah. Tapi bukan berarti itu tuh tujuan hidup aku. Maksudnya pokoknya nanti untuk jadi suami Nadia Soekarno harus cari yang kaya. Enggak tante, aku nggak lihat ke situ. Maksudnya kalaupun aku kaya raya ya itu karena usaha aku sendiri. Justru aku pun nanti juga udah berpikir ketika misalnya nanti aku punya suami, urusan rumah gimana, pembagian seperti apa. Dari sekarang tuh aku kayak udah kayak ngelis gitu sejujurnya tante. Apa nikahnya? Untuk yang pernikahan aja aku tuh udah kayak nulis gitu rencananya kira-kira gini ya tinggal nemuin jodohnya aja kan sekarang kan udah umur segini gitu kan kita harus siap tiba-tiba nanti misalnya ada yang datang gitu. Tapi maksudnya pemikiran-pemikiran itu tuh udah aku pikirin gitu tante dari sekarang. Maksudnya aku nggak mau lah nanti pakai uang suami untuk kebutuhan aku hidup, untuk kebutuhan hidup tuh maksudnya bukan untuk kebutuhan yang ini ya tante, untuk yang sehari-hari kayak makanan atau apa, tapi untuk kebutuhan aku sendiri, misalnya untuk perawatan ini peralatan itu aku tuh nggak mau sama sekali. Walaupun yang aku kaya raya itu ya karena usaha aku sendiri. Terus juga apalagi sih tadi aku lupa deh pertanyaannya. Pertanyaannya. Jadi mau what kind of person What kind yang of person? tepat? Kalau menurut aku yang jelas dia harus punya empati sih tante. Nggak tahu kenapa aku tuh kadang selalu ilfeel gitu sama orang kalau itu hal-hal kecil yang kayak tadi, misalnya dibukain pintu nggak bilang makasih, atau misalnya habis dikasih kembalian nggak ngomong makasih, ada cleaning service langsung kayak jalan aja. Aku tuh kayak, duh kok nggak peduli banget sih sama kondisi orang gitu. Dan aku juga pasti ngelihat dari ini sih, dari misalnya dia kayak suka ngasih rezeki ke orang apa enggak, sering kayak bantu orang apa enggak. Sebenarnya aku awalnya tuh dari situ dulu. Terus yang kedua ya dari cara aku ngobrol sama dia, apakah dia pintar apa enggak. Tapi kalau soal keuangan atau soal look sih itu kayak ke nomor sekian gitu loh tante. Jadi itu bukan jadi pertimbangan awal aku. Tawa lagi. Serah lo lah, Di. Gitu. Pokoknya siapapun calon suamimu awas aja kalau nggak bisa ngobrol sama Tante Nes. Ya. Iya. Dikadek ku aing betulan. Iya, harus Jadi gitu. cari yang lain gitu kan ya. Jangan yang nggak bisa ngobrol sama Tante Nas. Jadi kalau misalnya Tante Nas ajak ngomong, spill. Pernah ada nggak gitu tante? Nggak ada. Oh, belum. Gitu. Oke, ini udah mau selesai kita perjumpaannya. Sekali lagi untuk semua yang sedang menonton ini, jangan lupa follow akun dari, silakan. Ketoprak Jack D. Terus jangan lupa tadi yang kuis itu tante, yang di DM. Apa tadi? Berapa umur Bang Jack kira-kira? Nanti langsung DM aja. Nanti aku sama Bebe bakal milih. Bakal lihat siapa yang paling benar jawabannya. Tapi paling besok, soalnya mesti tanya Bang Jack dulu. Lupa aku umurnya berapa. Iya, dan pokoknya harus follow juga karena kita banyak giveaway gitu. Kayak kemarin kita ada giveaway buat 500 followers. Followers ya. Tapi pengumumannya belum. Iya, pengumumannya belum gitu loh. Wow, baiklah. Jadi mau dapat hadiahnya apa buat yang di luar kota maupun yang di daerah sekitar Bintaro? Silakan, Be. Jadi bakal dapat yang untuk di daerah Jakarta, daerah Depok, atau daerah Bekasi, daerah Jabodetabek. Itu dia bakal dapat ketoprak sama tauge nih.
sama Lapraknya lontong. dua kali, yang satu Iya. yang pakai telur, yang Yang satu satu yang pakai enggak. telur, yang satu pakai enggak. Tapi kalau misalnya untuk di luar kota, kami bakal kirim bumbu kering dan juga bumbu basahnya juga. Nice. Coba kalian review sendiri makanan kalian. Ayo deh. Tante Nas mau kalian jadi penyambung lidah kami untuk bisa merasakan. Silakan dicampur bahan-bahannya. Kemudian Didi sekalian tolong pegang handphonenya supaya dikasih lihat mulai piring Sebenarnya aku nggak makan sampai banyak nih, nggak banyak banget. Tadi aku udah comot-comot, aku lapar banget. Jadi aku taruhnya di piring aja, di mangkok kecil. kasih lihat di close up di. Nih, tuh, terus ada tahunya juga. Nah, ya udah, abis itu ini ada sosnya. Sosnya langsung taruh aja. Tuh, dia tuh kental Oh, banget, kan- Tante. Sausnya itu kental banget, jadi enak Beda. banget. Kan banyak sekarang kalau ketoprak tuh yang jualan kan kacangnya kan bumbunya dikit banget. Tapi ini tuh benar-benar bisa dikasih air sendiri, bisa dibanyakin terserah tergantung selera gitu. Terus kalau udah kayak gini, ini dikitan aja ya. Ini namanya kluntel atau apa nggak tahu nih tuh crunchy tuh lucu bulat-bulat ya Tante Nas ya. Tuh. Ya, betul. Udah tinggal ditaruh aja. Jadi toppingnya. Ya udah habis itu dimakan. Can. Kan. Chan tuh apa? Jadi Bebe tuh ada nonton YouTuber gitu, Tante, food blogger lah. Suka review-review makanan keliling-keliling dunia, nggak cuma di Indonesia aja. Dan dia setiap makan tuh bilangnya kayak Kayak Can, Can. gitu. Itu tuh Korea Oh, gitu ya. loh, Korea. Can. Cuman, Enggak, Bebe aja. ya. Tadi dia baru makan kenyang. Aku tuh suka banget. Oke. Ada yang nanya pakai kerupuk nggak? Mbak Lucia nanya. Lupa. Kerupuk. Ada nih Iya. kerupuk. Tuh, Coba kerupuknya. dong makan sama kerupuknya. Nih kerupuknya. Ini juga dibuatnya bersih ya, bukan dari minyak-minyak kemarin gitu, bukan minyak hitam. Jadi kalau misalnya dilihat kan kalau misalnya digoreng pakai minyak-minyak hitam kan bakal kelihatan. Nah, kalau ini tuh clean. Tuh, ini minyaknya tuh pasti harus yang baru dan pasti diganti gitu loh. Ya udah. Ya, Terus ya enaknya makannya kayak gini. ya. Nyami. Can lagi, Can. Oh, bunyinya coba mana? Jijik. Oh, enak banget. Sampai ngences, tahu nggak? Iya, ntar kalau Enak Mika pulang, banget. ntar aku bawain lagi, Tante. Thank you so much, my darling. Oke, ini ada yang bilang adikku juga jual ini jual ketoprak di Tegal. Hebat sekali. Bisa nggak tuh dikirim ke Jakarta? Di Tegal jauh tuh. Tapi tuh bisa juga bumbunya doang atau misal apa? Iya. Kalau misalnya, Iya, betul. Bisa. Baik, Iya. siapa nak? Nggak, Lanjutin. bisa juga kalau misalnya terinspirasi juga bisa buat toko online. Bukan toko online, masih jualannya di online, jadi buat Instagramnya juga. Terus kalau bisa di foto bagus juga, jadi itu salah satu income baru lah gitu. Baik, siap. Jadi penutup Didi sambil Mas Bebe lagi makan. Didi, jika kita membeli atau memesan ketoprak Jack D, berarti kita sedang memberikan harga diri kepada Bang Jack untuk bisa terus hidup di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ya. Belmiro Ali dan Nadia, ini namanya sama, ada Mike-nya juga nih. Iya. Nadia, Aisyah, Mika Soekarno. Iya, ada Aisyahnya juga kayak Pru. Nih, ini sama dempet-dempet namanya. Nah, jadi Nadia dan Belmi, dua keponakan anak muda. Didi berusia 26 tahun ini. Bebe usianya berapa, sayang? Dua-dua bentar lagi. Dua-dua sebentar lagi. Dari anak usia 26 sampai 22 tahun, yang ini adalah sebuah rentang kematangan itu bukan karena usia. Kematangan mungkin sesuatu yang bisa dilihat dari sekelilingnya. Dan rasanya kita sebagai orang yang lebih tua terinspirasi dengan apa yang mereka kerjakan, bukan karena mereka keponakan saya, tetapi karena mereka memang melakukan langkah nyata yang bisa diikuti jejaknya oleh kita semua. Silakan Anda yang mungkin mempunyai
langganan makanan yang kaki lima, ajarkan dulu di empowering, di educate tentang bagaimana kebersihan, karena siapa tahu Anda yang mempunyai ilmu pemasaran, sehingga sekali lagi seperti tulisan saya di caption adalah jangan memberikan ikan. Jika memberikan ikan, maka dia hanya bisa makan hari itu saja. Tapi kalau kita memberikan kail, memberikan pancing, maka dia akan bisa makan seumur hidup. Itu penutup dari Tante Nas. Bebe dan Didi, silakan dilanjutkan. Bebe dulu baru Didi. Karena Didi presenter. Alasannya. Iya, Bebe. Ya udah kalau gitu Didi dulu baru Bebe. Silakan. Menurut aku di situasi yang susah seperti ini ada maksudnya alangkah baiknya itu kita pasti ngebantu orang juga ya Tante, sekecil apapun itu. Kalau memang kalian baru bisa mampu ngasih sembako atau ngasih uang, itu nggak masalah sih Tante. Walaupun Tante bilang soal yang ikan, pancingan segala macam, tapi kalau memang keterbatasan waktu, keterbatasan uang, kalau kita bisa membantu apapun itu dan berapapun jumlahnya, menurut aku itu juga udah kontribusi yang sangat besar. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau memang kalian bisa turut membantu perekonomian secara berkesinambungan atau secara berkepanjangan. Jadi misalnya kita ngebantu orang, kita nggak cuma ngebantu di hari itu aja sesuai yang Tante Nas bilang, tapi juga kita bisa bantu di hari-hari berikutnya. Bebe. Iya, kalau misalnya Thank you, Di. Iya, kalau misalnya menurut aku, ya kalau misalnya kalian punya luang waktu atau gimana, kalian juga bisa membantu orang-orang yang istilahnya mereka kerja keras dan lagi pandemi gini penghasilannya sedikit gitu loh. Jadi istilah kalian bisa membantu orang-orang itu dengan cara ya itu seperti kami gitu, dan membuatkan juga sosial medianya juga, dan istilahnya kamu untung, kamu juga membantu juga, dan Bang Jack juga untung gitu sih. Itu aja menurut aku. Baik, terima kasih Belmi, terima kasih Nadia, I love you. Sama-sama so Love you, Tante much. Nas. Kalian cinta nggak sih sama aku? Iyalah, Iya dong, masa orang udah enggak? nyebokin aku. Iya, masa enggak sayang? Ya enggak. Aku juga cinta banget sama kalian. Terima kasih ilmu hari ini ya, Nak. Ya. Makasih juga Tante. Thank you Tante Dadah. Nas. Waalaikumsalam.